Baik teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya adalah Cahya Ulfa Kamila dengan NIM 221135282, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Sanata Dharma, kelas PGSDB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi topik 5, pemahaman peserta didik mengenai ruang kolaborasi, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen mengenai kasus Diana. Nah, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini di ruang kolaborasi terdapat suatu permasalahan. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, ternyata Diana bisa menjawabnya. Jadi berdasarkan suatu permasalahan atau kasus Diana tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Jadi, asesmen yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan Diana yaitu asesmen yang bertujuan untuk checking up dan finding out. Jadi, checking up itu apa? Checking up berguna untuk mengecek suatu pencapaian kemampuan dari peserta didik selama proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan finding out atau mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif penyelesaiannya. Setelah melakukan asesmen yang bertujuan untuk checking up dan finding out, guru dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah guru tentunya harus mencari tahu dulu bagaimana karakteristik Diana, bisa dari gaya belajar, motivasi, minat, lingkungan sekitar, pola asuh, tahap perkembangan, sosial, motorik, maupun yang lainnya, dengan cara bisa mendekati dengan personal, bertanya kepada wali kelas sebelumnya, ataupun bertanya kepada orang-orang terdekat, bisa ayah, ibu, ataupun keluarga lainnya. Bisa juga dengan teman-teman sebayanya dalam satu kelas. Nah, setelah mengetahui karakteristiknya, dapat juga disimpulkan bahwa permasalahannya yaitu Diana tidak memiliki motivasi membaca, namun memiliki kemampuan memahami yang cukup baik apabila disampaikan secara lisan. Asesmen pada Diana yaitu dengan memberikan tes lisan yang berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut juga secara lisan. Jawaban tes lisan dapat berupa kata-kata, frase, maupun paragraf. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jadi, jenis asesmen yang dapat diberikan yaitu asesmen diagnostik berupa kognitif dan non-kognitif, serta performance assessment. Jadi, ada dua di sini. Asesmen diagnostik berupa asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, serta performance assessment. Jadi, apa itu asesmen diagnostik kognitif? Diagnostik kognitif yaitu berisi pertanyaan pemantik mengenai materi supaya dapat mengetahui kemampuan awal anak. Jadi, misalkan di pembelajaran kelas 4 terdapat beberapa materi, misalkan tentang kegiatan ekonomi, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, misalkan, apakah anak-anak pernah berbelanja ke pasar? Apa yang kalian beli? Kalian belinya di mana atau dengan siapa, seperti itu. Bisa diberikan pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan dipelajari bersama.
Selanjutnya adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Di sini asesmennya dilakukan untuk mengetahui kesiapan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui minat, gaya, serta karakter peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui keadaan emosi dan psikologi peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang keluarga peserta didik. Dan yang keempat, yaitu mengetahui kegiatan sehari-hari siswa di rumah, khususnya kegiatan belajar. Pada pertanyaan asesmen diagnostik ini, guru dapat memberikan pertanyaan seperti, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah sarapan atau belum? Apakah tadi sebelum pembelajaran sempat belajar terlebih dahulu? Dan pertanyaan-pertanyaan untuk membangun emosi dan psikologi, untuk mengetahui keadaan emosi dan psikologi peserta didik. Selanjutnya adalah performance assessment. Jadi, performance assessment merupakan penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, baik secara lisan ataupun tulisan, menghasilkan karya atau produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan pun harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa. Jadi, performance assessment dapat diartikan suatu bentuk penilaian untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa dan menggambarkan suatu kemampuan siswa melalui proses, kegiatan, ataupun unjuk kerja. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan performance assessment kepada peserta didik. Langkah yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. Yang ketiga, membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur. Jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria-kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Yang keempat, mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Dan yang kelima, kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh orang lain. Baik, setelah menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa, baik dari gaya belajar, motivasi, minat, lingkungan sekitar, pola asuh, serta aspek lainnya. Jadi harus holistik atau secara menyeluruh dengan cara bisa dengan bertanya langsung kepada siswa, bertanya kepada wali kelas sebelumnya, bertanya kepada keluarga terdekat, ataupun teman-teman sebayanya. Dalam pemberian asesmen juga harus disesuaikan dengan jenis karakter siswa tersebut, serta menggunakan kisi-kisi yang sesuai dan rubrik penilaian yang sesuai dengan asesmen tersebut. Selain itu, pada kasus ini, performance assessment juga dapat digunakan untuk memecahkan kasus Diana. Karena performance assessment ini merupakan suatu bentuk penilaian untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa dan menggambarkan suatu kemampuan melalui suatu proses, kegiatan, atau unjuk kerja, bisa secara tertulis maupun lisan, dan dalam kasus dia ini, secara lisan sangat mendukung kegiatan belajar Diana. Walaupun Diana mungkin kesulitan untuk mengerjakan soal secara tes tulis, ternyata ketika ditanya dalam bentuk lisan, Diana bisa menjawabnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu, dan apabila terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan ataupun terdapat miskonsepsi ataupun ada yang ingin ditambahkan, boleh memberikan saran atau masukan pada video di komentar di bawah ini untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, semoga bahagia selalu.